Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sekali lagi mewakili UWatch ingin menyampaikan komentar, tanggapan, masukan, kritik dan sebagainya khusus terhadap langkah-langkah dan upaya pemerintah rejim yang sekarang ini untuk merehabilitasi PKI dalam kasus G30S 65 PKI. Saya pernah menyampaikan bahwa bedanya norma-norma manajemen dengan norma-norma politik. Manajemen itu berusaha mencari mana yang benar dan mencari solusinya, sedangkan politik mencari pembenaran terhadap apa yang ingin dicapai. Nah, ini yang terjadi yang kedua. Jadi tim ini, tim itu, segala macam hak asasi, segala. Pertanyaan yang pertama kali tolong dijawab. Paham nggak tim siapa namanya itu? Paham nggak rezim yang terlibat di sini? Beda antara konsep HAM dari Barat yang dipakai oleh mereka dengan konsep HAM yang berdasarkan Pancasila. Saya yakin mereka nggak paham atau pura-pura nggak tahu. Dari sini awal berangkatnya. Jadi konsep HAM Barat itu saya boleh berbuat apapun sesuai dengan hak saya sebagai individu, termasuk contoh LGBT segala macam, itu HAM Barat. Di kita dengan dasar Pancasila ini, HAM kita nggak begitu. Hak individu tetap dihormati dan dihargai, tetapi dia harus menjadi bagian dari kelompok di mana dia berada, masyarakat di mana dia berada, bangsa di mana dia berada. Jadi, hak asasi dari orang tersebut tidak bisa lepas dari nilai-nilai utama yang Pancasila, 5 nilai itu yang menjadi dasar negara, itu dasarnya. Jadi jangan campur aduk. Ini ngomong jelasnya. Sasaran sesungguhnya apa sih? Sasaran sesungguhnya jelas rehabilitasi G30S PKI 65, tetapi belum siap, belum berani benturan untuk mengatakan minta maaf pemerintah. Kan sasarannya itu. Ini belum berani aja. Jadi maju selangkah mendekati ke sana dengan mengkaitkan, wah itu korban-korban G30S, PKI 65, segala macam. Yang lain cuma basa-basi aja itu. Pemerintah akan menyantuni. Waduh, saya bilang itu yang ngomong lagi 65 sudah lahir belum? Baca sejarah enggak? Kalau ngikutin Menteri PDANKA sekarang tidak perlu sejarah ya silakan. Jadi udahlah ya, jangan membodoh-bodohi dan jangan dianggap semua orang bisa dibodohi dengan cara memperbodoh orang lain dan Anda anggap orang lain bisa dibodohi. Maaf, paling enggak kami tidak bisa Anda bodohi. Kalau bahasa Betawinya, gua capek sekolah. Kami dari UWatch dan banyak alumni yang lain dan rekan-rekan kita yang lain sebangsa setanah air yang juga nggak bisa dibodohi dengan itu. Enak aja makan mensantuni. Itu berapa banyak korban sebelum September 65 itu NU yang dibantai, ponpes yang diserbu, kiai-kiai yang dikubur hidup-hidup. Itu terus apa itu? Mereka melawan di Blitar, Jawa Timur sampai bikin lobang-lobang, TNI mengerahkan trisula. Itu kan melawan pemberontakan sudah jelas. Orang ini pemberontakan kok, pelanggaran HAM. Jadi mencari pembenaran untuk bisa merehabilitasi PKI. Dan maaf, presiden kita ini ngelesnya pintar. Saya menjalankan sesuai rekomendasi. Jadi yang salah siapa yang ngasih rekomendasi? Kalau bahasa manajemennya, rekomendasi itu masukan, usulan bisa dipakai, bisa enggak. Yang bertanggung jawab bukan yang memberikan rekomendasi. Yang bertanggung jawab, nih manajemen, adalah orang yang mengambil keputusan mau pakai rekomendasi ataupun tidak rekomendasi. Presiden kita ini terbalik. Karena rekomendasi saya ngambil keputusan, bagaimana sih?
Jadi udahlah ya, tapi karena beliau memakai bahasa politik mencari pembenaran, nggak akan ketemu. Saya pakai bahasa manajemen, saya orang manajemen, saya praktisi manajemen. Jadi udah gampang lah. Saya ingin menyampaikan ini rekan-rekan yang lain, beberapa dari perguruan tinggi yang bicara juga, wah jagain jangan sampai minta maaf. Bahkan maaf menyimpang sedikit, saya ada yang bilang profesor, saya bukan profesor. Saya mantan dosen biasa, praktisi dari Fakultas Ekonomi UI. Sekarang FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Saya pensiunan, saya bukan guru besar, saya bukan ilmuwan. Saya praktisi manajemen. Saya dosen, yes. Pensiunan, yes. Jadi bedanya apa? Nah ini kalau ngomong lagi. Kalau praktis itu bahasanya tacit knowledge. Ujungnya mastery. Dia ngelakukan, dia nyampaikan apa yang dia kerjakan dan dia bicara hasil. Kalau ilmuwan itu bicaranya explicit knowledge, ilmu yakin. Praktisi bicaranya ainul yakin, menuju ke hakul yakin. Jadi dia berbicara pengalaman. Nah ini kalau membaca saya jelaskan aja, kalau pakai bahasa dasarnya adalah bahasa politik seperti disampaikan Presiden, saya hanya mengikuti rekomendasi. Wah itu bahasa politik itu. Sesuai dengan yang bentuk tim siapa. Siapa orang-orang itu. Kok sampai ke sana. Masalah bangsa ini banyak. Udah jelas G13 PKI mau diskusi. Saya ikut di sana kok. Jadi ini bukan langkah yang tiba-tiba, sistematis, terstruktur. Jadi yang TNI Angkatan Darat khususnya dikendalikan dulu dengan Jenderal Baliho supaya nggak berbunyi segala macam lah ya. Tapi arahnya ke sana. Ini kan jadi setiap langkah yang dilakukan adalah bagian yang terintegrasi, bukan berdiri terlepas sendiri-sendiri. Semuanya terikat. Ini nanti ujung-ujungnya rehabilitasi. PKI hanya korban. PKI hanya korban. Jadi yang salah siapa? TNI, umat Islam. Terus peringatan lubang buaya mulai dihilangkan, nanti dilupakan, nanti dibongkar, dan arahnya ke sana. Lihat aja. Oh jadi pemerintah salah tuh ya. Tidak ada pahlawan revolusi itu. Wah itu cuman korban kecil. Kalau Bung Karno bilang had it apa ya? Kalau nggak salah bahasa Belanda itu kleine rimpel in the ocean katanya. Cuma riak-riak kecil. Saya pengagum Bung Karno. Tapi di saat-saat terakhir beliau saya berseberangan. Karena beliau sangat menjadi pendukung pembela PKI lewat konsep Nasakom. Maaf aja, saya pengagum beliau. Tapi terakhir begitu G1365 pecah, beliau sikapnya seperti itu. Saya bilang sorry, goodbye. Saya hargai beliau untuk pemersatu bangsa, tapi tidak di posisi beliau terakhir, Bung Karno yang mendukung PKI lewat konsep Nasakomnya. Pidatonya kan banyak tuh jejak digitalnya, udahlah. Jadi jangan dianggap sepele. Kembali saya mengingatkan, ini adalah upaya langkah ke depan, ujung-ujungnya untuk rehabilitasi PKI supaya tidak disalahkan atau ada pembenaran bahwa PKI cuman korban. Ini kan bejo untung yang selalu ngomong gitu. Terakhir saya bilang waktu di di Hotel Arya Duta, saya bilang teman lagi saya ngomong dia teriak-teriak, kok deket gua gak gambar abis, gua bilang. Saya dari UI mau ngomong kok dia teriak-teriak segala macam. Panitianya pun nggak bisa bikin apa-apa sampai sesi itu dibubarkan. Umur gue sih udah cukup. Tapi kalau buat nempel yang orang yang berisik kayak begitu, saya nggak keberatan kok. Jadi kapan aja boleh. Nah kembali saya ingatkan, jangan pakai bahasa politik kalau mau cari yang benar, tapi kalau mencari pembenaran silakan. Tujuannya adalah membenarkan, merehabilitasi G30 SPKI, bukan PKI. Itu Dewan Jenderal Internal Angkatan Darat, kan ke sana arahnya. Padahal lewat sejarah sudah dibuktikan ini mainan dari PKI kok.
Ini kan balas dendam nih, edit apa segala macam. Jadi saya nggak tahu lah ini bukan mau kemana, tahu saya arahnya ke sana kok nanti. Nah kenapa dikaitkan lagi dengan apa? Perpanjangan jabatan ini itu karena belum siap. GT jilid 2-nya belum siap. Tentara Cina sudah masuk, cuman belum punya momentum yang pas untuk muncul. Dan dengan Morowali, tentara Cina sudah mulai punya alasan kecil untuk masuk. Alasannya simpel, nanti coba aja lihat. Kami berhak melindungi perusahaan dan investasi kami dan tenaga kerja kami dengan ngirim tentara. Lihat nanti. Atau ngasih senjata. Nanti ngomongnya enak. TNI dan Polri tidak serepot, kami mampu melindungi diri kami. Ke sana larinya. Artinya apa? Wah, dia bikin negara dalam negara. Tapi dimanjain kenapa? Ya karena udah di-setel oleh TK sama RRC Cina kok. Bedanya sama G30 yang lalu apa? Bung Karno ya, dia dukung PKI, dia sponsor, tapi dia tidak dikendalikan oleh RRC. Sekarang dikendalikan habis oleh RRC. Silakan lihat nanti. Kalau nunggu kejadian baru meledak, mentalnya nunggu mental terjadi, baru ngerti, belum siap dengan mental antisipatif, ya silakan aja. Tapi paling tidak, kami dari UBOT dan alumni UI pada umumnya, dan rekan-rekan sebudayaan kami, emak-emak, purnawirawan, dan semua lapisan masyarakat yang bergerak, kita semuanya paham dan gak usah coba-coba. Mau Anda mau bikin angkatan 5, silakan, mari kita berbenturan. Tidak mungkin menyatukan bangsa ini kalau sudah beda belief, beda keyakinan. Yang satu keyakinan komunisme, yang satu keyakinannya Pancasila, mendasarnya Pancasila, nggak nyambung, nggak mungkin. Jadi jangan bermimpi, maaf, bangsa jangan pecah. Yang bikin pecah bukan bangsa, PKI yang nggak mau. Dia mau rubah Pancasila kok. Dengan segala macam kebohongan. Dari dulu udah dibilang, saya masih ingat omongnya almarhum Pak Nasution. Tidak mungkin komunis dengan kita bisa jadi satu kesatuan sama-sama. Lawang satu dialognya komunis, yang satu Pancasila, begitu nyambung. Kita ketuaan yang Maha Esa, tapi dia bohongnya apa? Kami tidak anti agama. Oh iyalah, cangkemmu bacot lo itu kan bisa dipegang. Kalau nggak bohong, fitnah, putar balik fakta apalagi. Kalau bohong sudah jadi kebiasaan, ya itulah. Sudah jadi mindset. Jadi siap-siap aja. Ini adalah langkah lebih maju dari mereka. Karena masyarakat, TNI, sementara belum bisa bergerak atau nonton aja, rehabilitasi, istilahnya dengan bahasa cantiknya, rehabilitasi menyantuni korban. Waduh, pelanggaran HAM. Lah orang PKI berontak kok, ada konsekuensi. Menyantuni, belum berani ngomong rehabilitasi, belum minta maaf, belum. Menyantuni itu artinya apa? Kan minta maaf. Pemerintah salah dengan mengganti rugi. Menyantun itu mengganti rugi, bahasa halusnya. Tapi kalau presiden ditanya, saya cuma ngikutin rekomendasi ngeles.com namanya. Kembali saya ingatkan dari bahasa manajemen, rekomendasi, usulan, masukan tidak menentukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah yang memutuskan menggunakan atau tidak menggunakan masukan, usulan, dan rekomendasi. Saya ngomong udah harus lebih keras. PKI gaya baru, Anda percaya alhamdulillah, nggak percaya nggak apa-apa, nunggu aja kebentur nanti baru tahu. Jadi kalau ada yang nggak percaya, saya bilang hubungi Pak LBP. Kenapa dia ngamuk-ngamuk? Bicara ke Pak Salim Said. Kalau nggak juga kalau perlu saya mending Pak Salim Said lah. Beliau penderita banyak. Itu kan terbuka tuh, Pak LBP ngamuk-ngamuk. Sekarang Palu Arit udah muncul. Partai besar mengatakan ada di video jejak digital, kami butuh PKI. Kok berani ya? Orang PKI berlindung nampung di sana. Komandannya bilang, apa itu Pancasila? Kita sudah zaman baru, ilmu baru. Ini Pancasila sudah
Ini ilmu apa sih? Gue kagak ngerti. Cuman mau bantah susah, DMD akan guru besar. Kita nih praktisi. Cuman kalau bilang Pancasila sudah terus diganti ilmu yang baru, ilmu apa yang baru yang bikin Pancasila mesti diganti? Jadi Trisila dan Ekasila. Jadi udahlah nih sistematis, integratif. Bagi dua, yang satu berusaha lewat PMA-nya masukkan TKI Cina sambil dapat cuan. Ada share juga. Yang satunya lagi lewat kudeta konstitusional. Terima kasih, saya berkewajiban bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali, menyamakan bahasa, dan siap-siap menghadapi tantangan yang akan kita hadapi, dan antisipasi harus kita persiapkan dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Watch Veritas Probitas Justitia.